Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Triadi, calon guru penggerak Angkatan 8 Jawa Timur dari SMP Negeri 2 Punung. Kali ini saya akan membuat sebuah video demonstrasi kontekstual modul 3.1 pendidikan guru penggerak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Pada kegiatan ini saya mewawancarai dua kepala sekolah di lingkungan saya. Yang pertama adalah Ibu Sulistyo Rahayu selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Punung, dan kedua adalah Bapak Mursito selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Donorejo. Pada kegiatan wawancara ini untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktek pengambilan keputusan, praktek apa saja yang selama ini dijalankan, serta analisis dan refleksi atas hasil wawancara kaitannya dengan pengetahuan saya sendiri tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan sebuah keputusan. Pak Dokter Ibu, apakah ada waktu nih? Soalnya ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Monggo Pak. Oke. Akhir-akhir ini kan banyak sekali permasalahan. Nah, salah satunya di dunia pendidikan sering mengalami sebuah dilema antara satu pilihan dan pilihan yang lainnya, dan terkadang dua pilihan itu sangat sulit untuk kita putuskan karena masing-masing memiliki kepentingan tersendiri. Nah, ada dilema etika dan juga ada bujukan moral. Terkadang menghadapi peserta didik ataupun guru yang lainnya, terkadang ada sedikit berbenturan dengan hati nurani kita, dan terkadang itu juga memerlukan sebuah pengambilan keputusan yang sangat riskan sekali karena terkait dengan berbagai macam kepentingan. Nah, menurut pendapat Ibu, kira-kira ketika menghadapi sebuah permasalahan itu di sekolah, kemudian juga mengalami sebuah dilema, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Yang pertama kita lihat dulu Pak, permasalahan itu antar institusi, antar sekolah dengan siswa, ataukah antar guru, dan kepentingannya apa. Tetapi kita tetap berpegang teguh bahwa kita harus, kalau kepentingannya dengan anak, kita harus siap dengan anak. Jadi apa yang dibutuhkan anak itu kita tahu. Kemudian menyangkut juga dengan masa depan anak, berarti kan hasilnya berdasarkan hasil akhir anak. Kemudian yang ketiga adalah aturan yang akan kita pakai Pak. Kita harapkan jika ada singgungan antara kepentingan anak, kemudian bersinggungan dengan aturan yang ada, kemudian hasil akhir nantinya yang kita dapatkan bagaimana, itu kita musyawarahkan bersama Pak, supaya nanti hasilnya adalah win-win solution. Semuanya baik-baik saja, anak tercapai, kita tidak melanggar aturan misalnya, kemudian hasil akhir kalau anak nanti berkenaan dengan kelanjutan pendidikan anak tercapai, kalau anak kemudian pembicaraannya dengan siapa, langkah-langkah penulisan kan ada prinsipnya ya Pak. Kita pilih orang-orang yang bisa kita percaya untuk membicarakan itu ya. Jadi mungkin dari keluarga, dari sekolah, kemudian dari kaur-kaur, kemudian juga prinsip-prinsip itu tidak menyalahi aturan yang ada. Jadi biarlah semua berjalan dengan baik, tidak menyalahi aturan. Kalau ada yang perlu di-backup, ya kita backup. Itu kalau dengan anak ya. Sekarang ada juga kepentingan kita antar guru. Semuanya kita sadari bahwa tidak ada yang sempurna ya Pak. Jadi kepentingannya mungkin kita juga harus berpikiran tidak benar-benar atau salah-salah, tapi sebenarnya goalnya apa. Jadi kita bicarakan semuanya harus membono. Kalau ada yang
komunitas, misalnya satu individu berbenturan dengan komunitas atau komunitas berbenturan dengan komunitas yang lain, kita dudukkan. Jadi mereka tidak seluruhnya bisa memenangkan, juga tidak seluruhnya kalah. Jadi kita atur bagaimana goal kita atau tujuan kita terlaksana dengan tidak merasa kalah, juga tidak merasa menang. Berarti satu prinsip bahwa ini adalah kepentingan institusi. Berarti sangat luar biasa sekali tadi yang sudah saya dapat bahwa panjenengan selaku manajer di sebuah sekolah ketika mau menghadapi sebuah permasalahan dan mengambil sebuah keputusan, berarti ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Jadi itu bilang bahwa salah satu prinsipnya adalah bagaimana hasil akhirnya. Nah, kemarin ketika saya belajar masalah guru penggerak, ternyata ketika menghadapi masalah itu ada 3 prinsip, salah satunya sesuai dengan yang jenengan utarakan tadi, yaitu sebuah prinsip yang berbasis atas hasil akhir. Dan juga jenengan tadi juga sampaikan sangat luar biasa sekali bahwa ketika mengambil kesimpulan juga berlandaskan atas prinsip peraturan gitu. Jadi pada intinya banyak kasus yang panjenengan ada di sekolah, tapi yang jelas harus mengupayakan prinsip-prinsip tadi ketika pengambilan keputusan. Kira-kira itu ketika mengambil sebuah keputusan, apakah ibu sendiri selaku manajer di sebuah sekolah langsung mengambil sebuah keputusan pada waktu itu, ataupun mungkin memerlukan waktu yang lain, waktu yang lebih longgar lagi, kemudian memutuskan sebuah perkara itu? Ya, kita lihat urgensinya, Pak. Kalau memang harus segera diselesaikan, maka kita mengendap sebentar dalam beberapa jam sambil mencari teman-teman untuk bicara. Kita kan tidak bisa memutuskan sendiri, ya Pak. Namanya manajer itu tetap harus konsultasi dengan berbagai pihak supaya keputusannya nanti menjadi keputusan bulat, tidak saling menyucung. Kalau ternyata ada risikonya sudah dipertimbangkan, kalau ada baiknya sih memang tujuan kita nih Pak. Tapi kita kan menghindari kalau ada risiko itu sudah suatu kesepakatan institusi, semua tahu itu dan sudah terprediksi, nggak? Kalau memang itu urgent sekali, ya kita demkan satu atau dua sambil mencari teman-teman untuk berbicara. Kemudian kita kan tidak, keputusan itu harus berdasarkan fakta yang ada. Jadi bukan fakta satu pihak langsung diputuskan. Jadi tidak, fakta itu harus ada first opinion, second opinion itu loh Pak. Harus ada uji-uji tertentu. Iya, ada opini ini. Dan saya yakin bahwa setiap individu yang akan kita mintai pendapat itu mempunyai sudut pandang yang berbeda. Perbedaan sudut pandang itu malah baik Pak, karena kita mengetahui bahwa ada unsur-unsur tertentu yang kalau kita sendiri tidak bisa menggalinya. Dari beliau-beliau itu akhirnya tergali otomatis Pak. Setelah fakta-faktanya itu kita peroleh, baru kita bicarakan. Jadi yang kita ajak omong itu tahu faktanya. Kemudian yang kedua, kalau ada permasalahan tadi, itu kan solusinya kita cari. Lah, solusi itu pun juga harus baik untuk semua pihak. Kalau berkenaan dengan anak didik, ya baik untuk anak didik, kelanjutan pendidikan anak didik. Kalau berhubungan dengan institusi, ya kita kembalikan pada akhirnya baik untuk institusi. Hanya permasalahannya yang ditanyakan Pak Agus tadi, itu tergantung urgensinya Pak. Kalau memang urgent, ya perlu kita mengendap, itu perlu dalam beberapa jam kita utarakan, kita minta pendapat dari semua pihak. Tidak mungkin kita selesaikan sendiri ya Pak. Kemudian baru kita cari solusinya. Berarti salah satu prinsipnya harus juga mempertimbangkan jangka pendek dan jangka jauhnya.
berarti pemikiran kita atau fakta-faktanya bisa yang kita gali lebih banyak. Dengan fakta yang lebih banyak itu kan diharapkan solusinya lebih baik, Pak. Dan pertimbangannya lebih tidak kepentingan individu. Ya, jadi semua sisi, jangan sampai ada yang dirugikan, jangan sampai menyalahi aturan misalnya, jangan sampai rasa peduli kita ternyata tidak ada, terlalu sakit kan dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa demikian, kan banyak hal yang harus digali, tidak harus bertumpu pada aturan tertentu sehingga kepentingan anak terhindarkan, tidak harus tergesa-gesa sehingga keputusannya tidak maksimal. Iya, tidak maksimal karena faktanya kurang, ada miss ya Pak ya. Kalau ternyata jauh cepatnya atau lambatnya kita akan menyelesaikan itu tergantung kepentingan. Kalau cepat ya harus diselesaikan, tapi yang tidak boleh ditinggalkan adalah kita harus tahu fakta yang sebenarnya Pak. Dan opini itu tidak boleh hanya satu individu, dua individu. Semakin banyak individu yang punya opini, bisa kita saring Pak. Yang penting satu prinsipnya yaitu tadi itikat baik kita, bahwa semuanya tidak ada yang terabaikan. Ketika solusinya itu sudah diputuskan, semua harus menanggung risiko yang ada sesuai dengan keputusan itu. Sesuai dengan keputusan. Terus kira-kira itu ketika mengambil sebuah keputusan yang sangat urgent sekali tadi, banyak sekali masalah dan juga terkadang juga memerlukan waktu untuk mengumpulkan berbagai macam opini sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang dapat diterima semua kalangan. Nah, permasalahannya ketika menghadapi sebuah keputusan yang dilema tadi, adakah tantangan yang dirasakan selama ini? Tantangannya adalah ketika bertemu yang menyatakan ini benar dengan versinya Pak, yang ini menyatakan benar dengan versinya. Versi itu ditemukan Pak. Itu tantangan. Dua orang yang memiliki prinsip benar itu kadang sulit untuk disatukan karena prinsip mereka benar. Ya, tantangan kita adalah bahwa beliau benar, tapi yang lain juga benar. Menerima kebenaran orang lain itu tidak sesuatu yang mudah. Berarti ya dilemanya apa nih? Menyatukan Antara benar lawan benar itu. Menyatukan. Dan kalau ada kepentingan ya disatukan kepentingan itu, dan itu bukan sesuatu yang mudah ya Pak, karena memang benar dan harus itu legowo Pak. Jadi untuk membawa teman kita atau siapapun menjadi legowo itu tidak hal yang mudah. Mungkin kita akhirnya Pak, yang bisa menyatukan itu adalah rasa bahwa kita satu, kita saudara, kita satu kepentingan. Itu insya Allah bisa kalau itu. Jadi tidak merasa dikalahkan, itu hal yang urgent Pak. Berarti hasil akhirnya ya antara benar dengan kebenaran. Iya. Terus itu saya kira filosofi Jawa itu loh Pak. Betul. Menang tanpa mengalahkan itu. Betul. Dan itu butuh proses yang lama. Betul sekali. Sungguh luar biasa sekali yang panjenengan utarakan kepada saya, dan banyak sekali materi yang saya tangkap hari ini. Dan mungkin satu hal lagi Bu, terkadang dalam menghadapi sebuah permasalahan dan kita juga harus mengambil sebuah keputusan, terkadang kalau saya pribadi nih, saya harus meminta bantuan yang lebih lagi, misalnya antara Bapak Ibu guru dan juga tidak menutup kemungkinan juga kepada manajer atau kepala sekolah. Nah, saya kira untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira Ibu sendiri dalam mengambil sebuah keputusan
pasti Pak itu sudah ya, kalau absolutely lah kita pasti minta bantuan. Dan teman kita banyak teman, tapi karakter orang kan beda-beda kita. Jadi mungkin kalau saya dalam bentuk agama dan sebagainya, rujukannya ke Pak Agus dan siapa. Tapi saya yakinkan bahwa tidak satu orang Pak, supaya ada second opinion. Nanti kalau soal misalnya seni budaya, saya memandang siapa dan siapa, atau mungkin tiga tidak apa-apa. Jadi saya yakin bahwa teman kita itu semua berpotensi, tetapi karakternya berbeda-beda. Yang penting untuk saya pribadi itu, saya tidak memunculkan bahwa saya dominan Pak. Itu penting untuk saya pribadi ya Pak, supaya menghindari kedominanan saya. Ketika orang lain sudah bisa mengerjakan ini, saya mundur. Jadi supaya tidak dominan. Jadi saya menghindari kedominanan dalam sistem manajernya. Karena ketika saya memunculkan dominan, yang lainnya tidak akan tumbuh dengan baik Pak. Dan teman kita semua itu memiliki karakter yang beda-beda, sehingga saya hanya memandang intuisi aja ya Pak ya. Kalau ini dan ini ahlinya di sini, walaupun tidak 100% benar. Ini dan kalau saya punya masalah dengan base-nya begini, penyelesaian yang diharapkan begini, rujukan saya ke sini. Jadi saya kadang itu memilih orang bukan karena saya diskriminasi Pak, karena karakter orang beda-beda, keahlian orang juga beda-beda, supaya rujukan saya itu lebih mengarah pada Pak. Tapi intinya pun yang pertama, apabila menghadapi permasalahan yang dilema, sulit memutuskan, berarti kita harus berkoordinasi dengan berbagai macam pihak yang berkompeten ya. Terus juga ketika pengambilan sebuah keputusan juga harus memerlukan waktunya ya. Waktu supaya hasilnya lebih maksimal dan bisa diterima oleh semua orang. Karena pada hakikatnya ketika menghadapi sebuah dilema antara benar melawan kebenaran, itu harus dicari jalan tengahnya. Oke. Dan juga tidak kalah pentingnya, meskipun panjenengan di sekolah selaku manajer, ibarat kata ada yang paling ditinggikan, tapi tidak menurut kemungkinan itu juga harus memunculkan ide-ide yang lainnya, harus komunikasi ya. Iya. Betul. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Yang poin besar yang saya tangkap, pengalaman yang sungguh sangat luar biasa terkait dengan sebuah pengambilan keputusan yang dilema. Berarti kita harus rajin-rajin berkolaborasi dengan berbagai pihak dan dibangun komunikasi. Karena semakin kita dewasa, semakin tua itu komunikasi yang kita bangun tidak semakin mudah ya, karena setiap orang punya prinsip sendiri-sendiri. Nah itu. Kemudian tadi yang waktu pemendangan masalah itu variabel ya Pak, bisa pendek, bisa lama, tergantung urgensinya. Tetapi semua masalah memang harus didengkan dulu dan dikomunikasikan dengan berbagai pihak yang kita anggap bisa untuk diajak kolaborasi. Karena kan tidak semakin banyak, kalau terlalu banyak orang makin ricu kan Pak. Jadi kita pilih yang memang kita anggap, walaupun dalam tanda kutip tidak selalu benar ya Pak, kompeten di bidang itu, tahu fakta-faktanya tentang permasalahan. Kalau kita cekap semuanya Ibu, dan sangat terima kasih sekali terkait dengan masukan-masukan yang sangat luar biasa untuk pribadi saya sendiri. Dan mungkin saya pribadi mohon maaf apabila suatu saat nanti juga memerlukan hal yang sama terkait dengan diskusi seperti ini, diskusi ilmiah terkait dengan bagaimana solusi terbaiknya. Dan saya pribadi juga sangat jauh dari itu, karena saya pun juga masih proses belajar dan
sekiranya nanti kita saling berkolaborasi atau kalau kita cekal semua. Iya, ini hanya sharing kita, tidak selalu benar kan. Info itu tidak, iya tuh Pak, perlu saya kan opini kan. Opini saya demikian, opini yang lain lebih baik. Mungkin bermanfaat. Terima kasih. Dan sangat bermanfaat sekali. Saya kira cukup demikian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf. Salam Mohon maaf sekali Pak. Saya ulang dari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatannya Bapak sehat sekali ya hari ini. Alhamdulillah. Semangat ya. Iya. Oke, Anda mohon maaf, mohon izinnya karena sepertinya saya di instansi SMP Negeri 20 dan beliau panjenengan selaku manajeria di SMP Negeri Satu Donorejo. Donorejo. Nggih. Nah, meskipun sebenarnya antara Punung dan Donorejo itu satu wilayah, satu kecamatan, tapi pada hakikatnya karena sudah berbeda instansi, tentu otomatis interaksinya sedikit berkurang. Mohon izin Bapak, ada sebuah permasalahan yang akhir-akhir ini sering terjadi di dunia pendidikan. Misal contohnya saya pribadi, saya mengalami sebuah dilema yang sangat luar biasa sekali terkait dengan dilema etika. Di sisi lain saya juga harus mengajar full 24 jam di sekolah saya, dan di sisi lain pun juga karena saya menyadari belum memiliki sertifikat pendidik, otomatis belum bisa dikatakan sebagai guru profesional. Nah, pada kasus ini saya sangat dilema sekali, apakah saya harus mengikuti program PPG tersebut, tapi di sisi lain otomatis juga dampaknya harus meninggalkan pembelajaran di sekolah. Nah, terkait dilema yang sungguh sangat berat sekali menurut saya, mungkin dari pengalaman panjenengan wonten kasus yang serupa, dan itu mungkin bisa dilakukan melalui sharing kegiatan ini. Oke, terima kasih Pak Agus. Yang pertama berkaitan dengan masalah yang diajukan, itu menurut saya dua-duanya sangat penting. Mengajar juga penting, kemudian PPG juga penting. Apabila terjadi dua-duanya bersinggungan, itu tentunya perlu penyikapan yang bijak dari panjenengan. Artinya begini, satu, bicara ideal. Betul. Kalau ideal, semuanya harus jalan. Betul. 24 jam panjenengan harus mengajar, kemudian di sela-sela itu bisa digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan PPG. Baik itu di sekolah, mungkin di luar sekolah juga bisa. Kan mengajar belum tentu jam pertama sampai jam terakhir terus Pak. Betul. Mungkin jam 1-2 ngajar, jam 3-4-nya tidak ngajar. Nah, ketika tidak ngajar itu bisa digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas manakala hari itu harus selesai. Berarti pada intinya memanfaatkan waktu sela ketika pembelajaran di kelas agak longgar, maka bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas-tugas di PPG ngaten ya. Tapi ngaten ada sebuah dilema, ibaratipun ada ketunda tatkala harus melawan kebenaran versus kesetiaan. Tadi kebenarannya adalah saya harus mematuhi peraturan di sekolah ketika sudah ada waktu mengajar, sudah masuk dalam waktu pembelajaran, saya sudah harus masuk ke dalam kelas. Tapi di sisi lain dilema saya lain, karena di dalam PPG itu sifatnya adalah pembelajaran online dan waktunya sangat berat sekali. Ketika saya melihat jadwalnya itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, dan pada kenyataannya ada hari-hari tertentu saya tidak bisa masuk ke dalam sekolah untuk melakukan pembelajaran di kelas. Nah, dalam kasus seperti itu terus dulu Pak. Itu tadi saya bicara satu yang ideal. Betul. Yang kedua, versi tidak harus ideal. Betul. Artinya begini, kalau dua-duanya jalan tidak mungkin. Betul. Artinya ketika misalnya panjenengan Zoom meeting dari jam
7 pagi sampai jam 9 malam, mungkin seperti itu ya. Betul. Nah, pada hari itu pentingan mengajar, kan tidak mungkin itu. Betul. Nah, itu harus bijak dalam bisa bagaimana penyikapannya. Nah itu caranya bagaimana kalau saya bagaimana melihat itu urgen mana, penting mana. Betul. Jadi urgensinya mesti ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Dan mungkin dua-duanya jalan gitu. Nah kalau sudah bersama-sama seperti itu menurut saya itu salah satu harus kalah dulu. Misalnya kalau memang urgen di PPG harus PPG dulu didahulukan, baru pembelajarannya nanti melihat situasi dan kondisi. Sekolah kan tidak vakum, masih ada biasanya guru piket. Nah manakala panjenengan tidak bisa, menurut saya fokus di PPG, lah di sekolah kan bisa memberikan tugas pada anak-anak. Bisa tugas misalnya membuat apa begitu, atau menjawab soal atau mensuruh apa begitu, yang jelas ada tugas yang durasinya itu di jam itu harus habis menurut saya. Ya, jadi yang pertama tadi ideal, ideal harus ideal, ketika bisa dipilah-pilah harus dipilah-pilah, tapi ketika tidak bisa harus salah satu urgensinya yang didahulukan. Berarti secara otomatis diidentifikasi dulu kira-kira tingkat urgennya yang mana dulu kan ya. Nah untuk selanjutnya mungkin terkait dengan langkah-langkah pengambilan keputusan. Misal ketika seorang manajer, seorang kepala sekolah di sebuah instansi, kemudian ada guru, misalnya saya pribadi mengajukan sebuah surat izin ataupun surat yang harus diupload sebagai syarat mengikuti PPG, dan di sana ada sebuah materi yang bertanda tangan. Intinya sebagai kepala sekolah harus memutuskan apakah guru tersebut mengikuti program PPG, otomatis harus tertanda tangan yang ada materinya, ataupun mungkin pilihan kedua karena fokus ke dalam pembelajaran otomatis tidak mengikut sertakan guru yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan PPG. Maksudnya itu kalau biasanya kalau PPG itu ada surat izinnya Pak, Ya. bermaterai. Ya, Nah, karena itu sudah jelas dan jadwalnya jelas, menurut saya urgensi yang satu menurut saya di PPG dulu Pak. Karena itu berkaitan dengan sertifikat panjenengan sebagai guru. Betul. Itu kalau di umum naik kendaraan kan seperti SIM-nya, nah, SIM harus tahu dulu. Kalau saya yang lebih urgent adalah itu dulu. Nah baru nanti kalau itu sudah tidak bisa ditinggalkan, ya sudah mengikuti PPG dulu, kemudian baru yang anak-anak ini diberi tugas. Tapi kalau masih ada bisa izin, nah izin ya, misalnya di PPG itu, Pak saya bisa izin nggak ngajar di jam 1-2 dulu, misalnya boleh, ya itu monggo. Ketika Zoom di sekolah, nah, itu. Tapi ketika tidak boleh, ya sudah kita harus mengikuti yang meeting, anak-anak bisa memberi tugas pada guru piket yang pada waktu itu piket, dan seharusnya harus juga yang penting adalah pemberitahuan pada penanggung jawab sekolah itu, yang dalam ini adalah Bapak Ibu kepala sekolah. Masa seperti itu Mas. Berarti kalau yang saya tangkap dari langkah-langkah beliau tatkala menyikapi sebuah permasalahan tersebut ada sebuah dilema etika, berarti langkah pertama harus diidentifikasi dulu kira-kira urgen yang mana. Nah, untuk yang langkah selanjutnya kira-kira dicari skala prioritasnya dulu. Ibaratkan di sisi lain ketika PPG ada waktu senggang maka bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di kelas. Tapi tatkala di PPG tadi tidak begitu bisa membagi waktu, maka bisa memanfaatkan guru tiket di hari tersebut. Oke. Untuk selanjutnya Bapak, mungkin terkait dengan permasalahan tadi sudah panjenengan sebutkan untuk langkah-langkah solusinya. Nah, terkadang ketika panjenengan selaku manajerial mengambil sebuah keputusan dan itu sama-sama beratnya, kira-kira apakah membutuhkan waktu dalam memutuskan
solusi tersebut ataukah mungkin pada saat waktu yang sama? Untuk memutuskan saya kira memang ada dua alternatif. Artinya alternatif itu bisa diputuskan saat itu juga. Tapi ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa diputuskan saat itu juga. Kalau dalam hal kasus yang tidak bisa diputuskan dengan saat itu juga, tentunya sebagai manajer harus banyak pertimbangan. Satu yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana kita memfungsikan fungsi-fungsi di sekolah. Bisa minta pertimbangan dengan Wakasek, bisa pertimbangan dengan urusan, bisa minta pertimbangan dengan Bapak Ibu guru, dan yang terpenting adalah juga tidak kalahnya adalah yang berkaitan dengan koordinasi pengawas dan dinas pendidikan. Itu dalam memutuskan sesuatu yang tidak bisa diputuskan saat itu juga. Jadi kita harus makro berpikirnya. Jadi mulai dari atasan kita, selevel kita, dan bawah kita. Itu yang tidak diputuskan secara langsung. Tapi yang bisa diputuskan secara langsung, saya kira tidak ada masalah, langsung saja. Sekiranya masalah itu bisa diputuskan, ya putuskan saat itu juga. Meskipun kadang-kadang ada plus minusnya memutuskan cepat itu. Kadang-kadang baik, tapi kadang-kadang juga belum tentu baik, karena keputusan sesaat yang hanya terjadi pada saat itu juga. Baiknya itu cepat, tapi tidak baiknya hasilnya mungkin kalau dilihat 1 minggu 2 minggu yang akan datang itu belum tentu baik juga. Jadi perlu pemikiran yang dipilah-pilah kan menurut saya. Berarti pada intinya ketika pengambilan sebuah keputusan, maka dititik beratkan pada dampaknya, ibaratnya pun bisa sewaktu-waktu diputuskan, tapi juga tidak harus ada waktu khusus supaya hasilnya lebih maksimal. Maka tadi ada ibaratnya koordinasi dari urusan dan lain sebagainya, bahkan sampai tingkat ke dinas pendidikan. Dan ya kalau itu sangat diperlukan. Berarti setunggal malih Bapak, terkait dengan prinsip-prinsip pengambilan keputusan, kan ada prinsip pengambilan keputusan berdasarkan pada hasilnya, ada juga prinsip pengambilan keputusan yang berbasis pada peraturan-peraturan, bagaimana peraturan dinas seperti ini, bagaimana peraturan sekolah seperti ini, dan sebagainya. Dan juga ada pengambilan keputusan berbasis pada jangka waktu. Mungkin tadi yang dijelaskan oleh Bapak juga mempertimbangkan bagaimana dampaknya di jangka waktu yang pendek dan juga jangka waktu yang panjang, kan gitu. Kalau saya Pak, proses pengambilan keputusan itu biasanya saya lakukan melalui proses. Jadi tidak sesegera mungkin memutuskan. Artinya begini, ketika muncul suatu kasus itu biasanya saya minta pertimbangan dengan teman-teman di sekolah. Jadi saya misalnya kasusnya kasus kesiswaan misalnya. Nah, kesiswaan biasanya saya memanggil teman-teman di kesiswaan, minimal Wakasek kesiswaan dan urusan. Nah, biasanya kasus-kasus anak di situ, ini sudah masuk ke sebuah kasus nih. Nah, biasanya anak-anak yang di kesiswaan nanti katanya dengan satu BK berkaitan dengan wali kelas, berkaitan dengan orang tua, dan berkaitan dengan masyarakat di sini. Karena pernah kasus seperti itu juga. Nah, akhirnya kalau menyelesaikan itu, kalau menurut saya ingin proses. Jadi prosesnya dulu satu, anak bermasalah, anaknya kita panggil dulu, mungkin oleh BK dulu. Setelah muncul masalahnya, apa sebenarnya masalahnya? Nah, setelah BK dimunculkan masalah, baru nanti kita koordinasi dengan tadi Wakasek kesiswaan, wali kelas, dan kalau perlu sampai orang tua. Itu luar biasa sekali Pak. Iya, orang tua itu harus kita panggil ya. Jadi
orang tua kita panggil, bagaimana anak bapak seperti ini. Dan tidak hanya orang tua kalau saya Pak, masyarakat betul. Jadi kasus-kasus misalnya di Cemeng gitu ya. Jadi masyarakat itu pun tidak hanya satu orang Pak. Masyarakat itu satu BPD, Kasut, terus Pak Lurah, orang tuanya. Berarti yang terlibat sangat Banyak, iya. Jadi itu pun dari unsur masyarakat. Unsur sekolah semuanya saya libatkan. Dari BK, Wakasek siswaan, siswaan dan yang berkecimpung dengan anak-anak, termasuk wali kelasnya juga. Jadi biasanya saya kalau menyelesaikan sebuah masalah itu semuanya saya libatkan. Jadi semua stakeholder. Berarti Sehingga dalam pengambilan sebuah keputusan berarti penting adanya semua pihak yang terkait dengan masalah tersebut ataupun stakeholder dilibatkan oleh iya, kalau saya seperti itu. Karena apa? Suatu masalah itu kalau dilihat hanya 1-2 orang sudut pandang biasanya kurang. Tapi kalau sudut pandangnya itu banyak, bagaimana dari kepala sekolah sudut pandangnya? Bagaimana dari kesiswaan? Bagaimana dari Wakasek? Bagaimana dari wali kelas? Bagaimana dari orang tuanya? Bagaimana dari masyarakat yang di sekitar pada saat itu? Nah, kalau ini sudah ketemu, insya Allah semuanya ketemu Pak. Dan itu memang sudah saya buktikan betul. Kasus besar itu. Ternyata, iya, ternyata ya selesai juga. berarti yang saya tangkap hari ini panggilan selaku manajer ataupun kepala sekolah di SMP Negeri 2 SMP Negeri 1 benar-benar sangat luar biasa sekali bahwa kemarin ketika saya mencoba mempelajari di materi guru penggerak terkait dengan pengambilan sebuah keputusan, di sana banyak sekali langkah-langkah yang harus diambil mulai dari langkah 1 sampai langkah 9. Nah, salah satunya adalah ketika mengambil sebuah keputusan maka harus diuji dulu kira-kira permasalahannya itu solusinya bagaimana, dan solusi itu harus betul-betul diuji relevannya. Nah, uji relevan bagaimana? Nah, panjenengan tadi diceritakan bahwa harus melalui berbagai macam opini beberapa orang. Ini dari tokoh masyarakat luar biasa sekali. Sekolah sampai berani melibatkan masyarakat, dan saya kira ini sebuah apa ya? Sebuah pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Jadi pada intinya harus melibatkan semua orang untuk pengujian sebuah relevansi sebuah solusi tadi. Iya Pak, harus itu. Jadi, dan nanti kalau sudah masalah itu selesai, sudah selesai. Tapi kalau nanti itu belum selesai, ya kita harus lebih yang tinggi lagi. Tapi harapannya kita kan di level sekolah itu selesai. Itu menurut versi saya. Biasanya Berarti, saya lakukan seperti itu. Berarti secara tidak langsung ketika pengambilan sebuah keputusan tidak menuntut kemungkinan seorang bapak sendiri meskipun selaku manajer juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak orang. Ya, harus Pak itu menurut saya. Jadi diputuskan sendiri bisa sebenarnya. Tapi kalau menurut saya keputusan satu orang dengan banyak orang itu sangat berbeda. Karena sudut pandangnya berbeda-beda juga. Kita menginginkan A, tapi belum tentu yang C, D, E, F itu juga A mungkin saja. Jadi menyatukan berbagai kalau sudah ketemu biasanya saya sebagai atau biasanya semuanya terangkat. Dan selama ini pengalaman saya dengan teknis seperti itu, insya Allah semua masalah Luar biasa. Iya. Mungkin saya pribadi agak tertarik supaya bisa masuk di lembaga bapak. Banyak sekali pengalaman yang saya ambil dari proses wawancara hari ini. Mungkin cukup demikian dulu ya untuk wawancaranya. Yang jelas banyak sekali materi yang saya peroleh dari proses wawancara ini, dan salah satunya adalah di dalam sebuah menghadapi kasus ya tidak menutup kemungkinan kita juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak supaya hasilnya lebih maksimal. Mungkin untuk Bapak terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan tetap sehat terus, dan luar biasa untuk instansi SMP Negeri 1 Purworejo. Dan meskipun kita beda instansi, tetapi kita dalam satu tujuan, yaitu terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan ada waktu yang lain lagi untuk kita sharing kembali, dan saya kira kegiatan hari ini lagi-lagi dengan bisa. Terima kasih. Assalamualaikum.
Untuk rangkuman wawancara, dalam mengidentifikasi kasus, kedua pemimpin sepakat ketika kasus itu sama-sama benar dan baik, maka termasuk dilema etika. Namun, ketika salah satu pilihan salah atau kurang baik, maka termasuk kasus bujukan moral. Cara menjalankan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika maupun bujukan moral, kedua pemimpin menyandarkan pada prinsip berbasis peraturan, berbasis rasa peduli, dan prinsip pada hasil akhir. Di dalam pengambilan sebuah keputusan, ada kalanya harus berkolaborasi dengan para stakeholder yang memiliki keterkaitan di bidangnya. Hal ini dilakukan untuk menampung opini publik terkait kebenaran dalam kasus yang sedang dihadapi, dan ada kalanya harus mengambil keputusan secara langsung untuk memutuskan sebuah kasus, tergantung dari tingkat urgensi dari permasalahan tersebut, serta memperhatikan segala sisi dampak dari keputusan yang sudah diambil. Kedua pemimpin ini telah menggunakan langkah-langkah pengambilan sebuah keputusan yang meliputi mengidentifikasi jenis kasus dilema etika atau bujukan moral, menggali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar melawan benar, dan benar melawan salah, menggunakan prinsip keputusan berbasis peraturan, rasa peduli, dan hasil akhir. Adapun hal menarik yang muncul dari wawancara, mengidentifikasi permasalahan, dan mengambil keputusan melalui berdiskusi dengan tim, wakasek urusan, ataupun pihak terkait, meminimalisir dampak negatif yang muncul akibat suatu dilema etika, memilih penyelesaian kasus yang urgen dan berdampak pada kepentingan orang banyak, mengambil keputusan yang berdasar pada keadilan dan objektivitas. Berdasarkan apa yang saya pelajari di modul ini, kepala sekolah sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Menjadi kepala sekolah itu tidak mudah. Benturan kepentingan, menghadapi dua masalah dengan nilai-nilai sama benarnya dan sama pentingnya, dan harus memilih di antara salah satu pilihan yang tepat, membutuhkan keterampilan dan ketegasan dari seorang pemimpin. Persamaan atau perbedaan dari kedua kepala sekolah tersebut, persamaannya, tahap identifikasi secara umum sama, apakah kategori dilema etika ataupun bujukan moral. Ketika kasus itu dilema etika, maka kepentingan orang banyak menjadi prioritas dalam pengambilan sebuah keputusan. Adapun penyelesaian kasus dilakukan secara bertahap dan pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Paradigma yang paling menonjol adalah mengutamakan kepentingan orang banyak dan memilih kasus urgen yang harus segera diselesaikan, berbasis jangka pendek dan jangka panjang. Perbedaannya, pada pemimpin pertama lebih menonjolkan sisi keibuan di dalam menangani sebuah kasus dan mengutamakan opini publik yang kompeten di bidangnya dalam pengambilan sebuah keputusan. Adapun pemimpin kedua lebih mengutamakan sebuah ketegasan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang urgen. Di sisi lain, juga melibatkan semua stakeholder guna mendapatkan sebuah kepastian dan kebenaran demi mengambil sebuah keputusan menyangkut kepentingan banyak pihak. Bagaimana refleksi diri terkait pelajaran dari proses wawancara ini? Yaitu mengambil sebuah pengalaman yang sangat berharga terkait pengambilan sebuah keputusan tentang permasalahan dilema etika maupun bujukan moral, mengidentifikasi setiap masalah yang terkait dengan dilema tersebut, mengajak pihak terkait untuk bersama-sama menyelesaikan kasus tersebut, menerapkan 9 langkah dalam mengambil dan menguji keputusan agar keputusan yang saya ambil benar-benar tepat sasaran dan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Nah, demikianlah kegiatan demonstrasi pada kesempatan kali ini, dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada kepala sekolah saya, beliau Ibu Sulistyo Rahayu, dan juga saya berterima kasih kepada kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Donorejo, beliau Bapak Mursito, yang sudah berkenan waktunya dalam kegiatan wawancara pada kali ini. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada fasilitator guru penggerak saya di angkatan 8 ini, ada beliau Bapak Muhammad Najmuddin, dan juga ucapan terima kasih kepada pengajar praktek saya, yaitu Ibu Suyanti. Dan mudah-mudahan
kegiatan video kali ini bisa bermanfaat untuk rekan semua dan bisa digunakan sebagai bahan referensi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.